Di sebelah selatan dari Pendopo Agung ini ada lapangan yang ada anggapan juga di situ ada lapangan Bubat. Apakah betul perang Bubat itu ada atau tidak ada? Pendopo Trawulan di pintu gerbang ini kita harus registrasi dulu. Jadi Melek budaya melek tetap bersama saya Nanang Muni di Indonesia Majapahit Channel. Kita sudah memasuki area Pendopo Agung Trawulan. Untuk masuk Pendopo Trawulan di pintu gerbang ini kita harus registrasi dulu. Jadi dari registrasi ini bisa diketahui nanti berapa tamu dari mana tamu yang datang untuk datang ke Pendopo Agung Trawulan ini. Kita akan telusuri terus Pendopo Agung Trawulan lanjut di Indonesia Majapahit Channel. Oke, sekarang kita ada di depan dari patung Gajah Mada, yaitu Mahapati Gajah Mada yang sumpah amukti palapanya mempersatukan Nusantara, di mana kejayaan Majapahit ada pada masa Mahapati Gajah Mada dan rajanya adalah Hayam Wuruk yang merupakan raja keempat Majapahit. Di sini di lokasi ini yaitu Pendopo Agung ada dua patung besar, yaitu patung kepala dari Mahapati Gajah Mada dan Sang Ramawijaya, yaitu pendiri kerajaan Majapahit yang mendirikan awal dari kerajaan Majapahit. Jadi patung Mahapati Gajah Mada ini dipersembahkan oleh Korps Polisi Militer yang diresmikan pada tanggal 22 Juni 1986. Jadi oleh Brigadir Jenderal TNI R. Sarjono. Ini kita akan lanjut terus perjalanan kita menyelusuri Pendopo Agung Trawulan. Yuk lanjut terus. Ya, di sebelah kanan kiri dari Pendopo Agung ini ada dua pohon beringin yang berdiri. Jadi ditanam yang sana itu sekitar tahun 1973. Sama sih sebenarnya, tapi berapa tahun kemarin yang sebelah kanan ini roboh karena ada puting beliung. Jadi roboh ini diganti baru lagi. Jadi besar dari pohon beringin yang ada di depan ini tidak sama. Lebih besar yang sisi utara. Yang selatan karena barusan ditanam, dulu pernah terkena dari angin puting beliung. Kita beranjak ke depan, lanjut terus. Ini adalah patung dari Raden Wijaya, Sang Ramawijaya, yaitu pendiri kerajaan Majapahit yang mendirikan kerajaan Majapahit tahun 1293. Jadi ini patung dari Raden Wijaya. Dan umpak yang ada di sini di bawah tatakan dari patung Raden Wijaya ini masih asli nih. Ini batu andesit. Kita bisa ambil kesimpulan berapa bangunan yang dulu ada di sini dengan umpak sebesar ini. Jadi ini kita akan lanjut terus ke belakang ke areal Pendopo Agung, di mana tempat ini kalau hari Minggu begini masih banyak orang berkunjung untuk beristirahat dan sebagainya. Setelah patung Raden Wijaya tadi, ini kita ada temukan tiang merah putih, tiang bendera merah putih, sang saka merah putih, yang dulu zaman Majapahit disebut dengan Gulo Klopo. Kita lanjut terus menelusuri tempat dari Pendopo Agung Trawulan ini. Nah, ini sudah masuk ke Pendopo Agung. Jadi Pendopo Agung ini merupakan ruang publik yang bisa digunakan oleh masyarakat. Kalau tidak ada acara seperti ini bisa mereka untuk istirahat. Sehabis perjalanan dari keliling candi-candi di Trawulan, mereka beristirahat di sini. Kebanyakan ini dari luar kota yang beristirahat di sini. Bisa dengan sanak saudara, dengan teman dan sebagainya. Mereka berjalan keliling Trawulan dan akhirnya banyak yang stay di sini, istirahat di sini. Ini tiang. Tiang dari Pendopo Agung ini terbikin dari kayu jati utuh. Sekitar tahun 70 berapa gitu ini dibikin. Jadi lokasi Pendopo Agung ini sekitar 400 meter arah selatan dari Segaran. Arah 400 meter dari Segaran. Jadi ini kemarin berapa tahun kemarin sudah mengalami pemugaran dan renovasi. Ada beberapa item yang dibenahi.
juga kanan kirinya Pendopo Agung ini sudah dibenahi juga. Umpak dari tiang ini masih asli nih. Ini umpak dari batu andesit. Kita bisa bayangkan kalau umpaknya segini dengan segi 8 ini, tiangnya segini. Seberapa besar Keraton Mojopahit di zaman itu. Begitu dahsyatnya Keraton Mojopahit yang sekitar 500-700 tahun yang lalu. Bangsa kita begitu megahnya mempunyai bangunan yang begitu dahsyat dengan arsitektur yang sangat bagus. Jadi Majapahit ada apa dengan Pendopo Agung? Kita akan lanjut terus, ungkap terus Pendopo Agung Trowulan ini, keterkaitannya dengan Majapahit di masa lalu. Lanjut terus tetap di Indonesia Majapahit Channel. Belakang Pendopo Agung terdapat relief yang mengisahkan beberapa kejadian penting selama masa kerajaan Wilwatika atau Majapahit. Adalah salah satunya adalah penobetan Raden Wijaya yang pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka atau sekitar 10 November tahun 1293. Peristiwa ini juga disebut awal mulanya berdirinya kerajaan Majapahit. Pada pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi Ratu ketiga Majapahit, dia menjabat setelah sepeninggal dari raja kedua yaitu Jayanegara yang meninggal. Dia berkuasa cuma sekitar 3 tahun setengah. Jadi relief di belakang ini menceritakan gimana awal pendirian Majapahit sampai diangkatnya Gajah Mada menjadi orang Mahapatih yang sangat berpengaruh dengan masa kejayaannya, dengan sumpah palapanya. Jadi gambaran relief di belakang ini adalah wujud dari kemah Ripahlo Jinawinya zaman pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi yang akhirnya turun ke anaknya sepeninggal dari ibunya yaitu Raja Padmi. Tribhuwana Tunggadewi digantikan oleh anaknya yaitu Hayam Wuruk. Dan ini bentuk relief yang menggambarkan pendirian satu tiang yang terbikin dari batu. Kita akan telusuri sampai ke belakang. Ya, dari relief ini silsilah dari raja-raja Majapahit yang ada di sisi selatan dari relief yang ada di belakang ini, yaitu mulai raja-raja pertama yaitu Prabu Kertarajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya. Dia memerintah mulai tahun 1294 sampai 1309. Selanjutnya digantikan oleh Jayanegara atau Kologemet. Dia memerintah tahun 1309 sampai 1328. Selanjutnya digantikan oleh Tribhuwana Tunggadewi yang Bre Kahuripan tahun 1328 sampai 1350. Selanjutnya digantikan lagi oleh anaknya yaitu Prabu Raja Sanagara atau Hayam Wuruk. Ini era penting di zaman Majapahit yaitu tahun 1350 sampai 1389. Era kejayaan ada pada Raja keempat Majapahit. Selanjutnya dilanjutkan Prabu Wikrama Wardhana tahun 1389 sampai 1437. Raja keenam yaitu Prabu Istri yaitu Dewi Suhita tahun 1437 sampai 1447. Dilanjutkan oleh Ratu Badara Istri yaitu Gayatri tahun 1447. Kita lanjutkan lagi yang silsilah ke-8 ada di sisi utara dari Pendopo Agung. Yuk kita lanjut terus. Yaitu Prabu Kertawijaya. Dia memerintah tahun 1447 sampai 1451. Dia adalah Bre Tumapel. Yang ke-9 yaitu Bre Rajasa Wardhana. Ini tahun 1451 sampai 1453. Dia Bre Pamotan. Dan sempat tidak beraja itu tahun 1453 sampai 1456. Dilanjutkan 10 yaitu Prabu Hyang Purwawisesa yaitu Bre Wengker. Kalau tahu Wengker adalah Ponorogo ya.
Ini tahun 1456 sampai 1466. Dilanjut yang posisi ke-11 yaitu Prabu, yaitu Wikrama Wardana tahun 1466 sampai 1468. Dilanjutkan lagi ke 12 yaitu Prabu Kertabumi tahun 1468 sampai 1476. Dan berakhir di angka 13 yaitu Giririndra Wardana atau Dyah Rarawijaya. Ini terakhir ya, jadi 1478 sampai 1487. Ini silsilah dari kerajaan raja-raja di kerajaan Majapahit sampai ke-13 silsilahnya. Kita akan lanjut terus telusuri Pendopo Agung ini sampai ke belakang. Nanti ada patok gajah yang dibilang dari orang-orang itu bilang patok gajah. Kita akan telusur terus, lanjut terus. Oke, kita sekarang masuk ke areal belakang dari Pendopo Agung. Di sini ada batu yang bentuknya segi 6 dan dia miring ke selatan, sudutnya sekitar 60 derajat. Ini sudutnya 60 derajat dan masih banyak saudara-saudara kita yang ritual di sini. Tempat ini dipercaya sebagai tempat untuk tali dari gajah. Apakah memang benar gajahnya Gajah Mada dulu pernah ditalikan di sini atau fungsi lain dari batu yang miring 60 derajat ke selatan ini? Ini masih misteri juga ya. Jadi sekitar 50 meter dari Pendopo Agung ke belakang kita akan menemui batu segi 6 yang miring ke selatan 60 derajat ini. Atau memang tempat ini dipercaya sebagai tempat pengucapan Sumpah Palapa yang berbunyi lamun wus kalah Nusantara, ingsun namukti palapa, lamun kararing gurun, Serang, Tanjung Pura, ring haru, Pahang, Dompu, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samanah ingsun amukti palapa. Itu Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada. Apakah benar tempat pengucapan Sumpah Palapa itu ada di tempat ini? Dahsyat juga Sumpah Palapa di saat dia bisa mempersatukan kawasan bernama Nusantara. Lanjut terus ikuti kami di Indonesia Majapahit Channel bersama saya Nanang Muni. Melek budaya, budaya melek. Oke, sekarang kita ada di belakang dari situs batu miring tadi. Ini kita akan berjelas di sini yang juga ada kufur panggung istilahnya ya. Mungkin dipercaya juga satu tempat Sang Brahmawijaya pertama dulu untuk melakukan tetapaan di Trowulan. Di pintu gerbang ini kanan kirinya ada benderanya juga. Ini ada umbul-umbul Kulo Klopo, yaitu umbul-umbulnya Majapahit dengan merah dan putihnya. Lambang dari Majapahit. Di sebelah kiri dari bangunan ini ada dua bendera. Satu yaitu Sang Saka merah putih yang merupakan lambang bendera dari Majapahit juga Indonesia juga Nusantara. Di sampingnya yaitu Surya Majapahit atau Dewata Namasanga. Ini wujud dari simbol-simbol besar di Nusantara, simbol-simbol besar di Majapahit yang hari ini masih tetap berdiri kokoh di bumi Trowulan. Di mana di belakang sana ini masih banyak masyarakat yang melakukan ritual-ritual ya kan sesuai dengan apa kepercayaan mereka sampai hari ini. Baik siang maupun malam, lokasi ini banyak yang mengunjungi. Kalau yang di depan tadi banyak yang untuk istirahat, selfie dan lain sebagainya, tapi yang di belakang ini lebih khusus. Mereka melakukan ritual-ritual sesuai dengan kepercayaannya masing-masing di areal belakang ini. Jadi kita akan telusuri terus Pendopo Agung Trowulan ini. Oke, kita sudah menelusuri Pendopo Agung Trowulan mulai dari pintu masuk tadi, masuk ke tengah sampai ke belakang dari situs Pendopo Agung yang ada di Trowulan ini. Jadi kalau kita simpulkan di mana sih Pendopo Agung? Awal pendirian tahun 1973. Jadi banyaknya ditemukan artefak juga, banyaknya umpak yang sangat besar di wilayah ini yang waktu itu bisa diambil kesimpulan, mungkinkah di sini tempat dari Istana Majapahit dulu?
Jadi belum bisa memutuskan juga, memang jadi misteri ya. Istana Majapahit, Keraton Majapahit jadi misteri juga. Setelah masuk itu tadi kita masuk di pintu gerbang, langsung ketemu dengan patungnya Mahapati Gajah Mada, sang pemersatu Nusantara dengan sumpah amukti palapanya. Setelah itu masuk lagi berapa meter ke belakang adalah patung pendiri Kerajaan Majapahit atau proklamatornya Majapahit, yaitu Sang Ramawijaya yang mendirikan Majapahit tahun 1293. Mulai masuk ke belakang lagi, kita masuk ke arealnya Pendopo Agung dengan banyaknya umpak-umpak yang begitu besar. Ada tiang jati yang terbikin dari material kayu jati utuh. Jadi masuk lagi ke belakang, ini ada situs batu yang miring tadi yang dipercaya juga sebagai tempat untuk talinya gajah di zamannya Kerajaan Majapahit dulu, dengan kemiringan 60 derajat dengan sisinya yang 6. Kita masuk ke belakang lagi, yaitu ke situs ini, Kubur Panggung. Kubur Panggung yang dipercaya tempat pertapaan dari Sang Ramawijaya pada waktu awal Babat Alastri dulu, sehingga pendirian Kerajaan Majapahit mulai diawali dari sini juga. Ini anggapan ini masih simpang siur juga, jadi beberapa teori menyebutkan seperti itu. Lanjut lagi di sebelah selatan dari Pendopo Agung, ini ada lapangan. Yang ada anggapan juga di situ ada lapangan Bubat. Apakah betul perang Bubat itu ada atau tidak ada? Kalau lapangannya sebelah selatan ini jadi misteri juga ya. Jadi kebesaran Majapahit dengan Pendopo Agungnya ini masih bisa kita kunjungi di Trowulan, yang masih merupakan destinasi pariwisata di Trowulan dan juga menjadi salah satu situs penting di Trowulan di antara beberapa situs yang lain di Trowulan. Dan rata-rata kalau Anda mau ke Trowulan, bisa nanti istirahatnya di Pendopo Agung. Karena areal yang begitu luas, hampir berapa belasan situs cagar budaya. Ada Candi Ringin Lawang, ada Candi Brahu, ada Candi Tikus, ada Pajang Ratu, ada Brahu, ada situs Umpak, Kedaton, ada Sumur Upas, ada Mahawiara Majapahit dengan patung Buddha tidurnya. Ada berapa banyak lagi Candi Gentong. Kita bisa ada di tengah-tengahnya, ya ini di Pendopo Agung. Jadi kita lanjut terus perjuangan kita untuk menelusuri situs-situs Majapahit hari ini. Dan jangan lupa subscribe ya di channel ini. Teman ke Trowulan dan bicara Majapahit, ini ada pin Majapahit. Kalau Anda ingin mempunyai benda seperti ini dengan lambang Surya Majapahit atau Dewa Tanawasanga, Anda bisa kontak di bawah ini nanti untuk pesannya itu. Jadi pin Surya Majapahit ini, dan biasanya ini dipakai di dada. Ini tersedia juga di channel ini. Jadi telusuri terus, lanjut terus, kita mengungkap misteri Majapahit dengan kebesaran Bela Tiktanya, dengan sumpah palapanya, dengan Gemari Pahlo Jinawinya, dengan negara Kertagamanya, dengan Sutasomanya, dan lain-lain. Jadikan sejarah ini sebagai inspirasi ke depan. Gimana kalau nenek moyang kita hebat dan kita juga harus meniru beliau. Kembali ke jati diri bangsa sebagai bangsa Nusantara, sebagai bangsa yang berbineka tunggal ika, sebagai bangsa yang berpancasila, dan tetap di bawah naungan Sang Saka Merah Putih. Tetap bersama kami, Melek Budaya, Budaya Melek, tetap di Indonesia Majapahit Channel.